تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafun sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala man aba man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah. Hadirin hadirat, ulama, para asatidz, para sepuh, seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji kita pada pagi hari ini yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-78 79.
Kaitannya tentunya adalah ibadah yang wajib, yaitu ibadah sunnah tidak boleh mengalahkan ibadah yang wajib. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat yang ke-78. Dan dirikanlah salat liduluki syamsi, itu ketika matahari tergelincir ke barat atau condong ke barat, ila ghasaqil lail, lalu masuk waktu malam, dan juga wa qur'anal fajr, waktu fajar. Dan sesungguhnya waktu fajar itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Jadi ayat ini ibu bapak berkaitan dengan sholat 5 waktu. Inilah dasarnya, dalilnya sholat 5 waktu. Mungkin kalau ada orang kadang-kadang menyebutkan nggak ada itu sholat 5 waktu di Quran. Inilah sebetulnya dasarnya sholat 5 waktu. Aqimis sholata lidulukish syamsi. Jadi dirikanlah sholat ketika matahari sudah condong ke barat, tergelincir ke barat, condong ke barat. Lalu ila ghasaqil lail, masuk waktu malam. Lalu wa qur'anal fajr. Jadi di dalam ayat ini yang pertama disebutkan oleh Allah, yaitu waktu masuk sholat, yaitu lidulukish syamsi, ketika matahari condong ke barat. Ini adalah untuk sholat zuhur dan sholat asar. Lalu lidulukish syamsi ila ghasaqil lail, waktu malam. Malam waktu apa di situ? Maghrib sama isya. Dan dilanjutkan wa qur'anal fajr. Lalu waktu fajar. Waktu fajar sendiri disebutkan oleh Allah. Allah tidak menyebutkan waktu subuh, tapi waktu fajar. Ini nanti yang kita tekankan di sini. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu fajar itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Pertama, Allah firmankan lidulukish syamsi, yaitu ketika matahari condong ke barat. Condong ke barat. Jadi apabila kita itu ingin mengetahui sholat zuhur, mudah saja ibu bapak. Walaupun seumpama kita nggak punya jam, nggak ada HP, apabila bayang-bayang kita ini, bayang-bayang kita ini sudah ada bayangannya. Bayangannya kemana? Bayangannya apabila kemana? Kalau barat, ke timur. Nah, jadi kalau sudah condong ke barat berarti bayangannya ke timur. Sudah ada bayangannya sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita pas siang hari kita keluar, kalau kita sudah ada bayangannya di timur, karena condongnya ke barat berarti bayangan timur, sudah ada lewat sedikit, itu namanya sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau masih pas belum ada bayangannya, berarti itu masih matahari di tengah-tengah itu belum masuk zuhur itu. Matahari pas di tengah-tengah. Jadi kalau sudah ada bayangannya di timur, itu sudah masuk waktu zuhur. Maka untuk mengetahui sholat itu mudah sekali, Ibu. Orang pinter juga bisa, orang yang bodoh pun juga bisa juga. Orang yang mempunyai HP, yang nggak punya HP bisa juga untuk mengetahui waktu sholat tadi. Karena ukurannya matahari, mudah sekali. Maka dulu saya ingat di masjid-masjid kuno dulu,
biasanya di depan masjid tuh ada tiang terus ada ini nih. Ya, ada semacam tunjuknya itu ya, lihat aja, oh ini sudah lebih ini, udah waktu zuhur. Nah, ada bayangannya. Nah, nanti kalau waktu asar juga demikian. Apabila bayangan kita ini lebih panjang daripada tinggi kita, itu juga sudah masuk waktu asar sudah. Sama ini kita punya bayangan nih 175 cm, bayangannya udah lebih. Wah, berarti apa? Sudah masuk waktu asar. Mudahnya seperti itu. Untuk mengetahui waktu itu. Jadi waktu zuhur sama asar bisa melihat bayangan kita. Jadi sudah ada bayangannya sedikit ke timur karena matahari condong ke barat, masuk waktu zuhur. Maka kalau pas matahari di tengah-tengah itu belum ada sholat, belum boleh sholat. Matahari pas di tengah-tengah itu. Ya, di sini. Karena ibu bapak waktu sholat itu kan beda-beda tadi antara kita di sini dan di Jawa Timur, bedanya 21 menit sendiri itu. Bedanya 21 menit sendiri. Maka ukurannya di matahari. Ukurannya matahari. Sudah ada bayangannya ke timur sedikit saja sudah masuk waktu zuhur. Bayangannya lebih daripada badan kita masuk waktu asar. Ila ghasaqil lail, setelah asar nanti habislah itu waktu asar ada kemerah-merahan, ada syifaq namanya itu, masuk di situ malam waktu maghrib. Sampai kemerah-merahnya hilang, masuklah di situ waktu isya. Maka ini ayatnya ini. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi ketika matahari sudah condong ke barat, ya, masuk waktu malam dan juga waktu fajar. Wa Qur'anal fajar. Fajar disendirikan. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Fajar. Fajar disendirikan. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Waktu fajar. Waktu fajar itu ibu bapak waktu yang paling istimewa. Maka di ujung ayat ini difirmankan Inna Qur'anal fajr. Sesungguhnya waktu fajar itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh malaikat. Maka kalau ibu-ibu sholat di waktu fajar, inilah sholat yang dipersaksikan oleh malaikat. Waktu fajar itu waktu yang kapan ibu? Fajar itu malam habis, lalu di situ fajar. Malam habis, masuklah waktu fajar. Maka waktu fajar itu tidak lama ibu bapak. Waktu fajar itu tidak lama. Waktu malam habis, azan subuh itu, nah itu waktu fajar itu. Nanti sebentar fajar itu hilang. Kalau di Arab mungkin pengalaman ibu bapak yang umroh, yang haji, di sana mungkin kita kadang-kadang terkejut itu. Loh, jam 3 kok azan? Itu namanya azan di waktu fajar, namanya fajar kadzib. Nah, ada dua fajar ya. Fajar kadzib sama fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu ya terang, habis itu gelap lagi. Nah, tapi kalau fajar sodik terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Yang fajar sodik itu yang waktunya subuh itu. Ya, fajar sodik yang waktu subuh. Kadang-kadang jamaah haji umrah ketika di Mekah kaget. Oh, jam 3 kok azan? Sedang subuhnya 5:30. Subuhnya 5:30 baru subuh. Makanya waktu fajar adalah waktu ketika malam habis. Disitulah ada azan, itu namanya fajar. Fajar sodik. Kenapa Allah tidak menyebutkan sholat subuh itu waktunya di waktu subuh yang istimewa, tapi di waktu fajar? Karena ibu bapak,
Sholat subuh yang paling istimewa itu apabila ibu kerjakan di waktu fajar tadi. Kalau ada orang sholat subuh setengah 6, ini masih subuh nggak setengah 6 itu? Masih kan? Jam 6 pun masih subuh. Suruknya 57 ya. Jadi kalau kita sholat semua jam 6 kurang 15 menit semua, itu masih subuh. Tapi sudah bukan waktu fajar. Di sini bedanya. Ya. Jadi kalau ada orang sholat subuh setengah 6, ya dia waktu subuh. Tapi sudah bukan waktu fajar. Maka yang disebutkan oleh Allah di sini, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya yaitu waktu fajar itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Ini. Bayangkan ibu bapak, jangankan sholat subuhnya, ibu bapak itu sholat fajarnya saja sebelum subuhnya itu, yang dilakukan di waktu fajar, rakaatal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu loh, pahalanya lebih bagus daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnahnya, qobliyahnya subuhnya itu. Apalagi sholat subuhnya. Nah, di sini. Karena tentunya sholat sunnah dengan sholat wajib tentunya istimewa sholat wajib. Sholat fajarnya aja, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya yang dilakukan di waktu fajar. Jadi ini, maka tadi itu tidak semua orang sholat subuh itu di waktu fajar. Tapi kalau dia sholatnya di waktu fajar, pasti dia sholatnya subuh. Tidak semuanya. Karena tadi itu, ada yang orang sholat subuhnya mungkin sekarang ini setengah 6 baru sholat subuh. Dia sholat subuh juga. Tapi dia sholat subuh tidak di waktu fajar. Waktu fajar ini waktu yang istimewa ini. Waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Maka insya Allah ya, kalau ibu bapak itu senang sholat malam, otomatis itu pasti sholat subuhnya pasti di waktu fajar semuanya. Di waktu fajar semuanya. Maka kita berusaha tentunya. Segala sesuatu itu kan harus kita rencanakan. Kalau tidak kita rencanakan ya mungkin nggak bisa kita untuk sholat subuh di waktu fajar. Ya, itu. Segala sesuatu harus kita rencanakan. Apapun itu. Kan kita diperintah oleh Allah. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, di sini kita jaga ini. Maka kita berusaha tadi, kita punya rencana. Ya, kita rencanakan. Kita punya HP-nya bagus-bagus. Kita punya HP-nya bagus-bagus, ya kita pasanglah alarm. Nah, jangan nunggu ayam berkokok. Kita di sini nggak punya ayam, kalau di kampung. Oh, ayam itu luar biasa. Wala tasubud daik, maka nggak boleh kita itu menghina ayam. Karena ayam itu senantiasa kalau malam berkokoknya 2 kali ayam jantan. Maka jangan kalian menghina ayam jantan, ada hadisnya itu. Karena ayam jantan tadi waktu fajar kadzib dia bunyi itu. Nanti habis itu berhenti, nanti bunyi lagi ketika waktu fajar shadiq itu. Kalau sekarang di sini kan kita nggak punya ayam, nggak ada ayam. Jangan tunggu ayam berkokok. Kita punya HP, pasanglah alarm. Ini namanya apa? Kita berencana. Karena kita menginginkan tadi, kita menginginkan ibadah sholat ya, yang waktunya istimewa, dan itu memang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Waktu fajar adalah waktu yang paling istimewa.
Maka kita disuruh menggunakan tadi sholat subuh di waktu fajar. Sholat subuhnya di waktu fajar. Karena fajar tadi cuma sebentar aja. Kayak seperti kan udah siang gitu. Mulai terang-terang udah nggak fajar lagi. Maka ketika ada azan, nah disitulah waktu fajar. Maka ketika kita ada azan kan disuruhnya apa? Nah, segera kita untuk sholat. Ya. Sholat seumpama kita masuk di masjid, tahiyatul masjid, ya usahakan tadi sholat qobliyah subuh. Atau sholat fajar sebelum subuh, qobliyah subuh. Ya, baru sholat subuh, itulah sholat subuh di waktu fajar. Itu yang paling istimewa. Karena sholat sunnahnya saja luar biasa pahalanya. Apalagi sholat wajibnya. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Maka ibu bapak ya, kita berusaha mempunyai rencana agar kita melaksanakan waktu sholat di waktu-waktu yang istimewa seperti di awal waktu, apalagi di waktu fajar tadi. Ayatnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kita punya rencana. Kalau kita mau, insya Allah semuanya bisa insya Allah untuk sholat di waktu fajar, sholat subuhnya di waktu fajar. Insya Allah kita bisa. Kalau kita mau, yang repot itu nggak mau itu. Kata Rasulullah juga demikian dalam hadisnya yang sanadnya dari Abu Hurairah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya. Semua umatku itu nanti semuanya masuk surga. Semua umatku masuk surga. Lalu apa? Kecuali yang nggak mau. Ada orang yang nggak mau masuk surga. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat penasaran, kila man aba ya Rasulullah, siapa sih ya Rasulullah orang yang nggak mau masuk surga itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang mendurhakai aku, itulah yang nggak mau masuk surga. Ya tadi itu. Nah, kalau kita punya rencana, kita rencanakan, kita mau, pengen saya itu bangun lebih awal. Nah, kita rencanakan, insya Allah bangun kita di awal. Maka dari itu kalau kita sudah nggak punya aktivitas, yang penting ya tidur jangan terlalu larut malam. Kadang-kadang itu anak-anak kita itu kadang-kadang ya Allah udah jam 12 masih pegang HP aja. Gitu kan kadang-kadang ya Allah. Sekarang itu kan seperti itu. Ya Allah. Maka inilah ya, maka ya tugas kita jadinya. Kita juga demikian. Silahkan kalau masih punya kita aktivitas yang penting ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah nggak ada, percepat tidur. Buat apa nanti? Bangunnya insya Allah juga lebih cepat. Tapi kalau model bapak-bapak seperti ini, saya yakin itu. Sebelum subuh Pak sudah bangun. Orang itu kalau sudah usia kita sudah bertambah itu, tidur itu kalau malam kayaknya nggak lama itu. Nggak ada yang lama itu. Biasanya Pak, jam 3, setengah 4, Pak sudah bangun sendiri. Ya mungkin karena segala sesuatu dari kebiasaan kan sudah biasa seperti itu. Ya, biasanya sudah bangun sendiri. Maka terus kita gunakan tadi. Maka diteruskan ayatnya. Kita teruskan satu lagi ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terusannya itu. Ya, di waktu-waktu akhir malam itu baik sekali kalau kita itu bisa menambah amalan itu. Fatahajjat itu kan disuruhnya sungguh-sungguh itu. Nah, tahajud itu maksudnya fatahajjat, maka bersungguh-sungguhlah kita disuruhnya
bangun malam itu disuruhnya apa? Menambah amalan, termasuk amalan-amalan sunnah. Itu bisa juga kita sering sebutkan sholat tahajud boleh juga. Yang sebetulnya sholat itu ya sholat malam sebetulnya. Tapi kan kita sering juga sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat malam. Nah, kita kerjakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, sebagai ibadah tambahan. Ya, ibadah tambahan kita. Kita tidak cukup ya, kita itu merasa ya masa ibadah cuman yang wajib saja. Seperti kurang itu. Orang yang senantiasa dekat, senantiasa mengharap kepada Allah itu ibadah yang wajib itu pasti kurang gitu. Merasa kurang. Karena apa? Kita sholat itu kan hubungan silah kepada Allah, pasti merasa kurang. Maka Allah kasih juga ada waktu juga yang istimewa, yaitu di waktu sering kita sebutkan sepertiga malam. Kalau kita ambil ayatnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berkemul atau orang yang berselimut, maksudnya apa? Orang yang tidur. Bangunlah. Kumil laila, bangunlah bagian dari malam hari. Ya. Jadi tidak semuanya kita disuruhnya ya, berjaga, tidak. Kita bangun ya sebagian malam saja. Kumil laila. Yang penting ibu, bapak masih berusaha. Ya, jangan sampai 1 rakaat pun kita nggak sholat malam. Minimal 1 rakaat witir minimal. Ini namanya kita sudah bertahajud juga itu. Minimal witir. Kalau bisa masih tambah 2 rakaat sebelum witir lebih bagus lagi. Minimal tadi, ya, minimal witir kita jaga itu. Ya, termasuk kita sudah bertahajud. Jadi orang bertahajud itu tidak hanya sholat saja, bisa kita beristighfar. Ya. Bisa kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di waktu akhir malam atau sering disebutkan di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Di dalam surat Az-Zariyat ada ayat yang ke-17 sama 18. Kana qalilum minal laili ma yahja'un. Sedikit di waktu malam mereka tidurnya. Wabil asharihum, dan di waktu sahur mereka yastaghfirun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu sahur itu berarti apa? Yang sudah waktu dekat dengan waktu masuknya waktu subuh tadi, fajar tadi. Itulah waktu sahur. Maka di waktu sahur disitulah malaikat turun, bahwa Allah turun ke langit dunia mencari siapa orang-orang yang mau meminta ampun kepada Allah. Hal min mustaghfirin, adakah hambaku yang mereka itu minta ampun kepadaku? Maka Allah akan mengampuninya. Hal min taibin, adakah yang mereka itu bertobat kepadaku? Allah akan menerima tobatnya. Hal min sa'ilin, adakah yang mereka itu meminta kepadaku? Maka aku akan kabulkan permintaannya. Inilah di waktu sahur juga. Di waktu sahur, di penghujung, yaitu malam. Ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Maka ayatnya dalam surat Al-Muzammil, bangunlah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di sebagian malam. Sebagian malam disuruh bangun. Ya, ayat ini, ibu, bapak, kalau kita rasa-rasakan ayat ini, ya, ini itu yang ditekankan, yang dituntut, itu adalah bapak-bapak. Ayatnya kenapa enggak menyebutkan kumu, bukan bangunlah semuanya, kum. Seperti apa? Yang dituntut memang bapak-bapak untuk bangun malam itu. Ya.
Ibu-ibu bangun mau lebih bagus, tapi yang dituntut ayat ini adalah bapak-bapak. Makanya ibu bapak kalau kita baca hadis-hadis itu, Rasulullah itu nggak membangunkan istrinya kalau malam itu. Nggak membangunkan istrinya. Kecuali kalau di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Kita banyak menemukan hadisnya itu. Ya kan? Kalau di bulan Ramadan yang terakhir, Rasulullah itu membangunkan istrinya. Untuk apa tadi? Sholat. Untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi selain itu, jadi Rasulullah nggak membangunkan istrinya, maka sering disebutkan sholat Rasulullah sholat malam kadang-kadang apa istrinya tidur di sebelahnya. Tidak diajak itu tidak itu. Berarti di sini sepertinya apa? Yang ditekankan adalah bapak-bapak untuk sholat malam. Tapi kalau bapak mantus ngajak istrinya lebih hebat lagi. Yang ditekankan adalah bapak-bapak. Maka memang tugasnya istri itu tadi itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami itu kewajiban yang paling penting itu kewajiban itu. Makanya kalau ada ibu-ibu yang masih ada bapaknya, kalau mau puasa Senin Kemis kan harus izin dulu. Itu buktinya yang ditekankan juga bapak juga lagi ini. Kalau mau puasa sunnah izin dulu. Soalnya izin, Pak besok saya mau puasa Pak. Kalau bapaknya kok jawab, kalau jangan puasa itu. Kalau jangan puasa. Tapi ya Bu silahkan ya puasa. Tapi kalau ada nya, jangan puasa itu. Ya itu. Maka di sinilah. Maka di dalam ayat ini penekanannya memang apa? Bapak-bapak kita ditekankan ya, oleh Allah agar kita ini bisa bangun malam. Sholat di akhir malam itu adalah sholat yang terbaik. Maka ibu bapak Rasulullah juga menyebutkan kemuliaan seorang mukmin itu juga dilihat dari sholat malamnya. Kemuliaan orang mukmin dilihat dari sholat malamnya. Ya. Bukan dilihat dari sholat wajibnya. Sholat wajib memang kewajiban. Tapi dilihat dari sholat malamnya. Anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dalam hadisnya disebutkan, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu dilihat daripada sholat malamnya. Orang itu kok sudah bisa istiqomah sholat malam. Saya yakin itu sholat wajibnya lebih istiqomah lagi. Kalau sudah malamnya kok istiqomah, pasti apa? Sholat wajibnya pasti istiqomah juga. Maka sholat sunnah itu bisa menentukan kemuliaan seseorang. Kayak ini saya sholat subuh, kita ngomong sama orang, saya sholat subuh setiap hari. Orang lain juga sholat subuh. Tapi kalau sholat malam setiap hari, nah ini tidak semua bisa melakukannya. Maka kita berusaha minimal tadi 1 rakaat witir, jangan sampai ditinggalkan. Minimal. Tapi kalau kita bisa 2 rakaat, 4 rakaat bagus lagi. Dan sebetulnya sholat sunnah itu di malam hari itu ibu bapak, ya. Yang lebih bagus sebetulnya apa? Berdirinya yang lama. Maka pakai kata-kata kum berdirilah. Ya. Kalau enggak kita bisa berdiri lama ya sudah rakaatnya saja diperbanyak. Kalau kita kadang-kadang berdiri lama itu kan kalau sudah sepuh khawatir jatuh kan. Karena kalau Rasulullah itu kalau sholat malam kata Siti Aisyah Al-Baqarah dibaca semuanya itu berdirinya berarti kan lama kan. Berdirinya kan lama itu. Nah kalau bisa berdiri lama, berdiri yang lama itu. Wah ini saya sholat tahajud, saya bacanya apa? Surah Yasin. Wah bagus lagi. Itu yang ada dasarnya itu. Kalau kita malam Jumat, bacanya surah Yasin, surah Ad-Duhan, surat As-Sajadah, surat Al-Mulk. Ini pesannya Rasulullah kalau sholat malam. Ya. Tentunya ini kalau bagi yang hafal gampang, kalau enggak bagi yang enggak hafal, wah
terasa lama sekali. Tapi kalau kita hafal 3 pojok itu sebentar loh. 3 pojok itu sebentar sholat. Ya itu. Maka kalau bisa Pak, berdirinya yang lama tadi berdirinya. Nah, itu. Tapi kalau kita nggak bisa yang berdiri lama tadi, rokaatnya aja diperbanyak. Ayatnya pendek-pendek, rokaatnya diperbanyak. Tapi kalau bisa tadi punya hafalan yang panjang, berdirinya yang disuruh panjang. Ya ayyuhal muzammil, kum itu kan berdiri lah, berdiri. Maknanya di sini apa? Kalau bisa berdirinya yang lama tadi. Wah, tapi kalau kita pernah usia, ya, jangan sampai justru kita sholat terus nanti membahayakan diri kita, jangan. Kita itu kadang-kadang kalau bapak sudah sepuh, ibu sudah mulai sepuh, berdiri kalau agak lama itu kadang-kadang gemeteran ya. Maka dari itu ya. Maka dari itu ya tadi itu. Kalau kita seumah, wah ini bisa ini, saya berdiri lama, ya bacaannya yang agak panjang dikit lah. Nah, itu. Karena kumil laila, bangunlah di sebagian malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila. Sedikit berapa? Separuh dikurangi lagi sedikit. Ya udahlah, pokoknya kita itu usahakan pokoknya sebelum subuh bangun. Bangun, usahakan bangun. Nah, yang sudah terbiasa, mungkin yang sudah terbiasa mudah. Yang belum terbiasa, ya tadi itu bangun ya, minimal setengah jam sebelum subuh. Ya, kita bangun masih bisa itu baca sholat. Kamar mandi mungkin 10 menit atau 15 menit, ya, rapi-rapi kita sholat. Ya. Nah, insya Allah itu kita masih bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya, apalagi kalau kita pakai surat yang pendek, lagi bisa melaksanakan 6 rakaat. Jadi intinya apa? Jangan sampai meninggalkan waktu akhir malam, karena waktu akhir malam itu adalah waktu yang istimewa. Maka 2 ayat ini, satu berkaitan dengan sholat wajib, yang satunya berkaitan dengan sholat yang sunnahnya. Dan saya tadi tekankan, ada waktu fajar itu waktu yang paling istimewa. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami waktu fajar ini, kalau kita subuh, tidak hanya kita sholat subuh waktunya subuh, tapi kita waktunya sholat subuh di waktu fajar tadi. Ya. Di waktu yang fajar tadi. Karena waktu fajar tadi adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Itulah waktu fajar. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disendirikan zuhur, asar, maghrib, isya, lalu Qur'anal fajr. Allah tidak memakai subuh tapi memakai waktu fajar. Karena apa? Waktu fajar inilah waktu yang istimewa. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan sholat kita senantiasa terjaga di awal waktu, dan juga wabil khusus sholat subuh bisa kita kerjakan di waktu fajar. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.